Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi anak-anak, apakah sehat semua? Sehat, Bapak. Pagi Bapak, sehat. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sesuai dengan pelajaran kita ini yaitu PKN, Bapak akan membawakan materi tentang Bhinneka Tunggal Ika. Sebenarnya di sini sudah ada yang diberitahu oleh orang tuanya apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Ada Pak. Pernah dikasih orang tuanya ya? Tujuan dari pembelajaran Bhinneka Tunggal Ika ini, yang pertama adalah mengetahui betapa pentingnya Bhinneka Tunggal Ika itu. Setelah itu, penerapannya Bhinneka Tunggal Ika itu di sekolah. Kenapa hal itu harus diterapkan di sekolah? Nah, nanti Bapak jelaskan apa itu Bhinneka Tunggal Ika itu. Sebentar ya, Bapak tunjukkan. Apakah kalian bisa melihat ini? Bisa dilihat? Bisa Bapak. Bisa, Bapak. Nah. Bhinneka Tunggal Ika. Arti Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi satu jua yang berasal dari buku atau kitab Sutasoma karangan Empu Tantular atau Empu Tantular. Secara mendalam, Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna walaupun di Indonesia terdapat banyak suku, agama, ras, kesenian, adat, bahasa, dan lain-lain sebagainya, namun tetap satu kesatuan yang sebangsa dan setanah air. Contohnya seperti titik yang orang memiliki daerah Jawa, tapi bisa tinggal di luar Jawa. Itu karena adanya Bhinneka Tunggal Ika. Karena jika tidak ada, mungkin titik masih tetap di Jawa dan bahkan Jawa Timur dan Jawa Barat pun mungkin tidak akan bersatu juga karena mereka kan memiliki perbedaan juga. Jika diuraikan satu persatu, Bhinneka berarti berbeda, tunggal berarti satu, dan ika berarti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa walaupun berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya satu. Dengan kata lain, seluruh perbedaan yang ada di Indonesia menuju tujuan yang satu atau sama, yaitu bangsa dan negara Indonesia. Itu juga alasan kenapa Indonesia yang bentuknya pulau-pulau berpisah-pisah seperti Papua di ujung sana, terus Jakarta yang berada di tengah-tengah, dan Jambi, Aceh berada di sebelah kiri, masih bisa bersatu karena alasan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, selanjutnya ada sejarah dari Bhinneka Tunggal Ika. Awalnya, semboyan yang dijadikan semboyan resmi negara Indonesia sangat panjang, yaitu Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrwa. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dikenal untuk pertama kalinya pada Majapahit era kepemimpinan Wisnuwardana. Rumusan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini dilakukan oleh Empu Tantular dalam kitab Sutasoma. Berbicara mengenai lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia, lambang Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan secara resmi menjadi bagian dari negara Indonesia melalui peraturan pemerintah nomor 66 tahun 1951. Mungkin kalian belum belajar hal ini, nanti akan pelajarin di SMP nanti ya. Pada 17 Oktober 1951 dan diundangkan pada 28 Oktober 1901 sebagai lambang negara. Kalian pada tahu kan lambang negara Indonesia yang Garuda, terus ada bintangnya itu kan? Tahu semua kan anak-anak?
Usaha pada masa Majapahit maupun pada masa pemerintahan Indonesia berlandaskan pada pandangan yang sama, yaitu pandangan mengenai semangat rasa persatuan, kesatuan, dan kebersamaan sebagai modal dasar untuk menegakkan negara. Nah, ini ada pentingnya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Seperti yang Bapak bilang tadi, hal-hal pentingnya itu seperti menyatukan negara Indonesia ya. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia sebagai dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia, di mana kita haruslah dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu hidup saling menghargai antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya, tanpa memandang suku, bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, warna kulit, dan lain-lain. Berikut ini ada beberapa penyebab lunturnya makna Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama adalah diskriminasi. Bahwa ada masa ketika istilah SARA demikian populer, merupakan pengakuan tidak langsung atau sekurang-kurangnya ada masa di mana terjadi diskriminasi ras etnik di negeri ini. Bahkan sampai sekarang pun menurut Bapak masih ada, walaupun tidak terlalu kental seperti dulu. Contoh diskriminasinya adalah di tahun sebelumnya itu ada orang Papua dikatakan monyet oleh orang-orang lainnya, sehingga membuat orang Papua marah. Itu termasuk salah satu diskriminasi yang dilakukan oleh warga Indonesia. 2. Konflik. Konflik dilatar belakangi oleh perbedaan di ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Faktor-faktor penyebab terjadinya konflik antara lain, yang pertama ada perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. Pendirian ini bisa saja dari adat dari suku tersebut yang berbeda atau pendirian dari suatu agama yang berbeda. Yang kedua ada perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Karena memang setiap suku memiliki budaya-budaya yang berbeda dan terkadang ada yang sedikit bentrok gitu. Contohnya saja di agama pun ada yang seperti di Islam kita mengorbankan sapi itu adalah hal yang biasa. Sedangkan di Hindu dan Buddha itu tidak boleh, mereka dianggap dewa. Dulu sempat terjadi bentrok atau konflik dan alhamdulillah sekarang tidak terjadi lagi. Yang ketiga, perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok. Keempat, perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Nah, ini adalah contoh konflik yang pernah terjadi. Lebih sering terjadi pada Papua karena memang Papua memiliki banyak suku dan bisa dibilang adatnya berbeda. Ini sering terjadi konflik-konflik seperti ini. 3. Egoisme. Egoisme merupakan motivasi untuk mempertahankan dan meningkatkan pandangan yang hanya menguntungkan diri sendiri. Egoisme berarti menempatkan diri di tengah satu tujuan serta tidak peduli dengan penderitaan orang lain, termasuk yang dicintainya atau yang dianggap sebagai teman dekat. Nah, biasanya ini bisa dibilang orang yang gila dengan harta ataupun jabatan. Mereka dan tidak peduli dengan temannya atau yang lainnya yang jadi korban, yang penting dia dapat keuntungan. Dan saya harap anak-anak tidak akan seperti ini saat dewasa nanti, karena ini hal yang tidak boleh atau dilarang oleh agama manapun. Keempat, hambatan dari dalam. Bung Karno, sang proklamator atau yang lebih dikenal dengan Insinyur Soekarno, pernah berkata, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Contohnya sekarang itu sering terjadi konflik, bahkan hampir terjadi perpecahan. Dulu Aceh pernah hampir mau lepas dari Indonesia, bahkan Timur-Timur yang sekarang di Timor Leste pun lepas dari Indonesia karena ada konflik di dalam negara itu sendiri. Baiklah, hanya itu saja untuk materi tentang hal ini. Selanjutnya Bapak akan memberikan sedikit pertanyaan kepada kalian untuk mencoba apakah kalian bisa menyelesaikan masalah ini dan mengerti dengan materi hari ini. Kepada Saudari Putri, bisakah menjawab pertanyaan Bapak tentang ini? Insya Allah, Bapak. Baiklah, pertanyaannya adalah, jika
kamu melihat dua orang yang berbeda suku melakukan bentrok, apa yang akan kamu lakukan? Bukan bentrok seperti cekcok, perbedaan adat, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan berada di posisi tengah, Bapak, tidak membela keduanya, tapi menengahkan agar mereka tidak bercekcok lagi, Bapak. Ya, Dan bagus. mengingatkan bahwa bercekcok itu tidak baik. Nah, jawaban yang bagus, Permesti. Hal itu adalah hal yang biasa harus kalian lakukan dan harus dilakukan, karena jika kalian mengikuti atau mendukung yang lain, maka sudah pasti bukannya mereda, yang ada malah makin hancur. Jadi jika hal tersebut terjadi di depan kalian, jangan ikut, tapi tengahi mereka dan buat mereka menjadi bersatu. Karena itulah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu juga. Lalu selanjutnya, titik. Jika ada temanmu yang bukan dari Jawa atau berbeda seperti dari Papua, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan mengajaknya berkenalan, Bapak. Ya, bagus sekali. Itu menunjukkan tidak adanya diskriminasi. Karena jika kalian mendiami dia dan tidak mau berteman dengan dia, itu menunjukkan kalau kalian diskriminasi. Kalian tidak menganggapnya itu satu negara dengan kalian, tidak menganggapnya sepantaran. Baiklah, selanjutnya untuk saudari Fatma, jika kamu memiliki pendapat yang berbeda dengan teman sebangkumu, apa yang kamu lakukan? Saya akan atau bermusyawarah, Bapak, dengan teman saya. Nah, bagus sekali. Karena dengan bermusyawarah, cara yang Fatma lakukan tadi, akan terhindar konflik dan tidak ada perpecahan yang terjadi. Nah, dari sini bisa diketahui bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu bukan hanya bisa diterapkan di masyarakat, di sekolah pun juga bisa. Contohnya di titik tadi yang berteman dan tidak diskriminasi. Di Fatma tadi yang tetap menghindari konflik. Baiklah, jadi kesimpulan hari ini adalah Bhinneka Tunggal Ika itu sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat ataupun di sekolah, karena itu tanpa Bhinneka Tunggal Ika kita tidak akan bersatu dan terpecah belah. Baiklah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan, karena tidak ada yang ngomong, berarti Bapak anggap sudah paham semua. Nanti di WA akan Bapak kirim soal ya. Nanti kalian kerjakan, deadline-nya mungkin hari ya sekitar 1 minggu. Jadi kalian tidak perlu terburu-buru. Yang penting adalah kerjakan dengan kemampuan kalian sendiri. Baiklah, hanya itu saja untuk hari ini. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Wabarakatuh.